Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Angkatan 19, konsentrasi Akidah Akhlak UIN Antasari Banjarmasin. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Saya mau absen terlebih dahulu ya. Ahmad, Siti, Ica, alhamdulillah semuanya hadir. Materi kita pada hari ini yaitu tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, yaitu materi kelas 9 semester 2. Materi ini akan kita laksanakan 2 kali pertemuan ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, tujuan yang pertama yaitu mengamalkan adab berjalan, berpakaian, makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut ajaran Islam. Yang ketiga, menunjukkan dalil adab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam. Dan yang keempat, menganalisis adab berjalan, berpakaian dan makan minum. Yang terakhir, menganalisis hikmah adab berjalan, makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pokok mata pelajaran ini yaitu yang pertama, pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang kedua, dalil pentingnya beradab makan, minum, berpakaian dan berjalan. Yang ketiga, adab berjalan dalam Islam. Dan yang terakhir, beradab berjalan, makan, minum dan berpakaian. Adapun metode pembelajaran untuk mata pelajaran ini saya menggunakan untuk pendekatan significancy learning. Kemudian model pembelajaran menggunakan observasi dan metode pembelajaran menggunakan ceramah, diskusi dan presentasi. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pentingnya menjaga adab berpakaian, berjalan, makan dan minum. Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya. Melalui pedoman hidup yaitu Al-Quran dan hadis, banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Adab ditata untuk menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Islam agama yang sangat mengatur baik akhlak budi pekerti umatnya, dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar, dari bangun tidur hingga tidur lagi, seperti adab dalam berjalan. Pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan. Kemudian adab berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia, masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran Islam boleh dilakukan orang Islam. Kemudian adab makan dan minum perlu juga diperhatikan. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan. Yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik dan yang mana yang merusak tubuh. Dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakan. Jadi manusia tidak asal makan yang dia suka dan dia mau saja, tetapi juga makanan dan minuman yang diniatkan untuk melangsungkan kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalil pentingnya menjaga adab berpakaian, berjalan, makan, dan minum. Untuk dalil pentingnya menjaga adab berjalan yaitu terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Faida jaa wa'dul akhirati liyasatu wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tadbira. Yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyurumkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa kita dilarang untuk berjalan dalam gaya sombong, seperti membusungkan dada, memincingkan mata, wajah seram, tidak mau senyum, kaki hentak-hentak, dan gaya sombong lainnya. Kemudian dalil tentang adab berpakaian yaitu terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yatadzakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Dari ayat tadi sudah jelas bahwa tata cara berpakaian menurut agama Islam yaitu dengan pakaian yang menutup aurat, tidak menerawang. Sabda Rasulullah SAW, an Rasulullah SAW mutashabbihinna min rijalin binisa'i wal mutasabbihati min nisa'i birijali. Rawahul Bukhari. Artinya, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat. Dari hadis tadi diterangkan bahwa ada berpakaian yang dilarang oleh agama Islam, yaitu laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian seperti laki-laki, sebab hal ini mengandung ketidakwajaran dan mengakibatkan fitnah, sedangkan fitnah adalah dosa. Kemudian dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebijakan. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan minum yang baik-baik serta berbuat kebaikan. Baik ini adalah makan dan minuman yang halal yang dapat dari rezeki yang halal. Jika kita makan dan minuman dari sumber rezeki yang haram, maka sama saja menuruti nafsu setan atau rezeki yang halal tapi untuk membeli makanan yang haram. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akan memberikan tugas untuk kalian semua untuk membuat satu cerita tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, masing-masing satu. Kemudian nanti akan diceritakan setelah selesai
mengerjakan tugas. Kemudian yang lain akan mengomentari dari cerita tersebut. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum karena selain menjalankan ajaran Islam juga sangat penting untuk menjadi seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari. Betapa besar manfaat menjaga sopan santun sebab akan berdampak positif bagi yang lain dan lingkungan sekitar, menjadi aman dan nyaman. Alangkah baiknya indahnya hidup dengan teratur. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekian dulu dari pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.